Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everyone. How have you been? MashaAllah. I do hope that all of you are safe and sound. It's almost a month we didn't meet each other, isn't it? Okay, how was your holiday? Mm-hmm. Okay, okay. So, where did you go last holiday? Okay, you went to Yogyakarta. Okay, and with whom did you go there? So you went there with your family. Okay, and how did you go there? Uh-huh. You went there by a car. And when did you go there? Was it before New Year or after New Year? Oh, yeah, you went there before New Year. Okay. And what did you do there? All right. So you visited Borobudur and Malioboro. Okay. And did you have a great time there? Uh-huh. Okay. 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 So were you happy to have such experience and such holiday? Okay, okay, okay. Thank you so much for sharing your experience with me. Nah, kenapa Misalnya kepo nanya-nanya tentang your holiday? Iya, karena today I'm going to explain about recount text dan recount text ini ada hubungannya dengan pengalaman ya dengan menceritakan pengalaman. Saya nggak salah dong kalau misalnya nanya-nanya tentang pengalaman liburan kalian. Oke, nah adik-adik mau tahu lebih jauh tentang recount text ini? So let's get started. Yuk kita langsung ke slide. Tapi as usual, before we start our activity, it's better for us to pray first. So let's pray together. Okay, thank you so much. And now let me share the screen. Alright, here we go. Oke, recount text. Oke, kita lihat apa sih recount text itu. Alright, jadi recount text itu adalah teks yang isinya menceritakan pengalaman, kejadian, atau kegiatan di masa lampau. Ya, di masa lampau. Yang dimaksud dengan masa lampau itu artinya masa sebelum sekarang ya. Kayak bisa kemarin, bisa tadi pagi sebenarnya ya, kemudian bisa beberapa saat yang lalu, kemudian seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, gitu ya, bahkan beberapa tahun yang lalu ya, oke, sampai ratusan tahun yang lalu. Oke, nah itu yang disebut dengan masa lampau ya, oke. Nah, tujuan dari teks recount ini itu intinya adalah retail past events, ya, retail past events. So, okay, let me write it down. Oke, tujuan dari konteks itu isinya to retail past events atau past experience itu ya. Oke, jadi tujuan intinya itu adalah menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lampau. Nah, kemudian wait, oke. Nah, yang termasuk ke dalam jenis recount text itu ada apa saja? Nah, ternyata recount text itu tidak hanya menceritakan pengalaman pribadi saja, ya, tidak hanya menceritakan pengalaman pribadi saja, tapi kan ada past events lainnya. Nah, di antaranya ada apa? Oke, yang pertama itu ada personal recount, itu tadi yang sudah kita bahas di awal, itu ya, menceritakan pengalaman pribadi. Itu contohnya kenangan masa kecil, kemudian kenangan menikah, kenangan liburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount itu recount text ini yang berisi tentang khayalan
atau apa namanya hasil karangan gitu ya dalam bentuk kisah yang sudah terjadi. Nah, biasanya ini menggabungkan imajinasi dengan fakta. Kemudian yang ketiga, ini ada factual recount. Apa sih factual recount itu? Nah, ini adalah jenis text recount yang menyajikan atau melaporkan gitu ya. Apa peristiwa atau berita yang sudah terjadi. Misalnya laporan kehilangan, kemudian berita kriminal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan historical recount ya. Historical recount itu adalah recount teks yang berisi sejarah ya. Oke, jadi historical itu sejarah. Jadi ini teks yang menceritakan peristiwa sejarah di masa lampau. Dan biasanya ini menjelaskan fakta sejarah dengan narasi. Oke. Nah, untuk eh, tataran SMP itu ya sekolah menengah pertama, nah jenis teks recount yang dipelajari itu adalah masih yang personal recount ya, masih yang personal recount. Jangan khawatir. Jadi ini masih recount yang menceritakan pengalaman pribadi. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang namanya teks dalam bahasa Inggris itu ya ketika kita mempelajari sebuah teks pasti kalian akan dihadapkan pada strukturnya, generic structure-nya gitu ya. Kenapa sih harus ada generic structure? Karena ini sebagai guidance gitu ya. Ketika kita menuliskan atau apa namanya menceritakan secara oral gitu ya suatu teks gitu ya. Jadi si isi teksnya itu dibatasi. Ini awalnya harus apa namanya paragraf yang berisikan informasi tentang apa, kemudian apa-apa dan lain sebagainya sampai di akhir penutup cerita ya atau penutup teks. Nah, dari konteks ini ada 3 struktur yang harus kalian pahami. The first one itu ada orientation. Jadi paragraf yang pertama itu haruslah paragraf yang mengandung orientation atau pembuka atau pengenalan gitu ya. Nah, biasanya di teks ini penulis menuliskan atau mengungkapkan 3 unsur. Who, when, where gitu ya. Kemudian how juga ya. Oke. Jadi siapa, kemudian di mana, kapan dan bagaimana. Nah, dan ini merupakan latar belakang gitu ya dari cerita yang akan dia kisahkan di paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian ada event itu yang kedua itu ada event atau ini urutan peristiwa gitu ya urusan peristiwa yang dialami atau dilalui oleh si penulis gitu ya di pengalamannya. Oke, jadi ini menceritakan apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada reorientation ya ada reorientation. Nah, ini merupakan paragraf penutup teks, ini biasanya berisi penegasan atau opini penulis ya biasanya si penulis ini mengakhiri ceritanya itu ya dengan kesan atau pesan. Oke, sampai sini adik-adik bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh dari recount text tersebut. Nah, adik-adik tadi misalnya sudah tanya pergi kemana dengan siapa, kemudian pergi ke sana naik apa gitu ya, di sana ngapain aja, kemudian apa namanya perasaan apa yang dimiliki gitu ya, apakah memiliki apa, did you have a great time there, kemudian were you happy to have such a great experience or great holiday gitu ya, itu berarti menanyakan kesan ya gitu. Nah, itu merupakan urutan sorry, itu merupakan urutan struktur dari si recount text ini, ya. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke. Oh, I'm sorry. Karena recount text itu menceritakan tentang pengalaman, gitu ya. Artinya, ketika kita mengungkapkannya, baik itu secara oral ataupun tulisan, maka gunakan simple past tense. Ya, gunakan simple past tense. Kenapa? Karena kita menceritakan pengalaman di masa lampau atau kejadian di masa lampau, gitu ya. Jadi sudah berlalu, makanya gunakan kata kerja kedua, ya. Oke, nah itu merupakan ciri kebahasaan dari text recount yang paling menonjol, yaitu menggunakan kata kerja kedua. Oke, langsung saja kita lihat contohnya ya.
Oke, kita lihat. My first camping trip. Oke. Last summer, my family and I went on our first camping trip to a beautiful forest. Oke. Nah, paragraf pertama ini adalah paragraf yang mengandung orientation. Kenapa? Karena di situ disebutkan pengenalannya, oke, berupa pengenalan. Oke, yang pertama ini ada last summer. Berarti ini time. Oke, berarti unsur when. Ya. Kemudian yang kedua, my family and I, ini berarti who, ya. Oke, who berarti ini partisipannya, ya, pelakunya. Oke. Nah, ini berarti unsur who, ya. Kemudian ini went on our first camping trip to a beautiful forest. Oke, ini a beautiful forest itu adalah betul tempat, ya. So ini mengenalkan unsur where, ya, place. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua, ini adalah paragraf yang mengandung event. Kenapa? Karena ini adalah serangkaian pengalaman, ya, serangkaian pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh si penulis, ya, di pengalamannya tersebut. Kita lihat, we arrived early in the morning and set up our tents near a sparkling river. Okay. During the day, we hiked through the forest, so colorful birds, and had a picnic by the riverbank. At night, we gathered around the campfire, roasted marshmallows, and told spooky stories. Oke, kita lihat di sini events-nya itu disusun secara kronologis. Yang pertama, oke, in the morning. Ini kegiatannya apa? Pengalamannya apa? Berarti arrived, ya. Ini kegiatan yang pertama. Kemudian mereka ngapain setelah tiba di sana? Set up the tents. Oke. Ini setelah tiba di sana, mereka menata, membuat kemahnya, ya. Kemudian during the day berarti sesudah set up the tents. During the day, nih, we hiked, tuh ya, we hiked ini berarti kegiatan selanjutnya. We hiked through the forest. Habis itu, saw colorful birds. Kemudian had a picnic by the riverbank. Oke, nah jadi ini pengalamannya dia tuliskan secara berurutan. Oke, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Habis itu mereka ini hiked, habis itu saw colorful birds, dan selanjutnya had a picnic. Kemudian at night ini gathered around the campfire. Ini ya. Kemudian ngapain aja nih ketika berkumpul? They roasted marshmallows and told spooky stories. Gitu sayang. Ya. Jadi ini diceritakan secara kronologis. A to Z. Ingat jangan loncat-loncat ya. Dari Z ke C ke E. Balik lagi ke B. Nah, enggak gitu ya. Tapi A to Z. Oke. Nah, kemudian kita lihat di penutupnya. Oke, di reorientation, si penulis menuliskan seperti ini. It was an unforgettable experience that brought us closer as a family. Ini adalah paragraf penutup yang mengungkapkan kesan, ya. Oke, this is the writer's impression, ya, toward his or her experience. Okay, this is the writer's impression. Okay, nah ini merupakan kesan ya, katanya it was an unforgettable experience. Nah, ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan yang membuat kami menjadi
lebih dekat lagi sebagai keluarga. Nah, itu sayang. Bisa dipahami ya? Dari mulai orientation, di orientation itu ada apa saja, kemudian eventsnya harus bagaimana, kemudian reorientation harus seperti apa. Ya, oke, bisa saya ulang. Di orientation itu mengenalkan 3W. Oke, 4W dengan H. Itu ya. Oke, ada who, when, where dengan how. Kemudian event. Ya, ini adalah serangkaian peristiwa yang dilalui oleh si penulis dan ini dituliskan atau diceritakan secara kronologis A to Z, gitu ya. Kemudian diakhiri dengan penutup, itu yang disebut dengan reorientation, dan isinya tentang kesan si penulis terhadap pengalaman yang dia lalui gitu ya. Oke. Nah, adik-adik sampai sini bisa dipahami? Oke, nah nanti kalau misalnya adik-adik diminta untuk menceritakan pengalaman, nah seperti ini ya. Jadi diawali dengan orientation, ingat aja ini seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian ceritakan rangkaian peristiwa yang kalian lalui secara kronologis, kemudian tutup dengan kesan kita. Ya, oke. Sip, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Alright, good job. Nah, kemudian tadi Misaila sebutkan bahwa ciri kebahasaan atau apa language features-nya yang paling menonjol dari konteks itu adalah menggunakan kata kerja kedua, ya. Oke, menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena menceritakan pengalaman. Nah, dan simple past tense ini menggunakan kata kerja kedua, ya. Oke, menggunakan past forms. Coba kita cek betul atau betul, ya. Oke, apakah betul? Ini menggunakan kata kerja kedua, gitu ya. Kita lihat. Yang pertama, ada kata kerjanya ya. Ingat kata kerja ya, kata kerja. Oke, ada kata when. When ini berasal dari kata go. Oke, ini kata kerja ke satu. Ini kata kerja ke satu, sorry. Oke. Ini kata kerja ke satu. Kemudian when itu kata kerja kedua. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami ya. Oke, next. We arrived. Ingat kata kerja? Nah, ada arrived. Ini berasal dari kata arrive. Ini termasuk ke dalam kata kerja yang beraturan. Ini kata kerja ke satu dan arrive itu kata kerja keduanya. Jadi kalau yang regular atau beraturan itu ujungnya tinggal tambahin d atau id ya ed atau ied itu jika diakhiri dengan huruf y yang dibaca i atau y ya, maka y-nya berubah jadi i. Nah, sementara kata when itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, berasal dari kata go. Di perubahannya itu tidak teratur, go, went, gone. Oke. Kemudian set up. Nah, set up ini kata kerja kedua. Oke, Miss, kok kenapa itu kata kerja kedua? Tidak ada perubahan, tidak kentara perubahannya, betul. Karena ini termasuk ke dalam irregular verbs yang perubahan katanya itu ya seperti ini tidak berubah. Gitu ya. Nah, set itu kata kerja ke satunya. Kata kerja keduanya apa? Tetap set. Ya. Kemudian kata kerja ketiganya ya tetap set. Ya, sama seperti kata hit. Nih, hit ya. Sorry. Oke. Hit. Hit. Ini kata kerja keduanya tetap hit. Ya, memukul. Kemudian kata kerja ketiganya tetap hit juga. Ya, oke. Oke, next bisa dipahami ya. Kemudian ada kata hike. Ini ujungnya D, berarti berasal dari kata hike. Yaitu kata kerja ke satunya hike, kata kerja keduanya hiked. Ini berarti termasuk ke dalam regular verbs ya. Oke, kemudian kita lihat ada kata so. So ini kata kerja kedua. Ini berasal dari kata kerja keberapa? Ini berasal dari kata kerja berasal dari kata kerja si ya. Si. Oke. Kemudian selanjutnya ada kata had. Had itu berasal dari kata have. Oke. Kemudian gathered, ini ujungnya ed, ini berasal dari kata gather.
Okay, gather. Oke, berarti ini masuk ke dalam regular verb. Kemudian roasted juga sama. Nah, meanwhile told, oke, ini termasuk ke dalam irregular. Oke, ini berasal dari kata tell. Gitu. Oke, adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ini ada kata was, ini to be. Oke. Ini to be dalam bentuk pas. Ini berasal dari apa? Berasal dari kata is. Gitu ya. Kemudian kata brought. Oke. Brought itu berasal dari kata bring. Nah, gitu adik-adik. Sampai sini bisa dipahami? So, nanti kalau adik-adik diminta untuk menceritakan pengalaman di masa lampau, maka jangan gunakan kata kerja ke satu. Sudah harus pede sekarang. Iya, menggunakan bahasa Inggris dan ketika diminta untuk menceritakan pengalaman, maka gunakan kata kerja kedua. Ya, kata kerja kedua ya, karena iya apa language features-nya itu salah satunya dan paling menonjol ini adalah menggunakan simple past tense atau kata kerjanya itu kata kerja kedua atau past forms ya. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami? Oke. Oke, alhamdulillah adik-adik sekarang sudah paham ya, sudah ngerti, sudah tahu bagaimana ketika adik-adik ditanya tentang pengalaman harus menjawab dengan menggunakan kata kerja keberapa. Ya, oke. Oke, sip deh kalau begitu adik-adik. Nah, sampai di sini, do you have any question? No, oh my God, good job. Berarti adik-adik sekarang sudah paham ya mengenai teks recount ini. Oke, kalau begitu, if there is no question, I think that's all from me. Thank you so much for your great attention. Thank you so much for joining my room, and see you next week. And let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.